Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Padilla. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu konsep populasi dan sampel. Oke, masuk saja kita ke dalam pembahasan, yaitu apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada suatu tempat tertentu. Kriteria sampel terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Alasan mengapa seseorang lebih cenderung menggunakan sampel dibanding populasi, yang pertama yaitu ukuran populasi terlalu besar, efisiensi biaya, waktu yang lebih cepat, berikutnya sumber daya yang lebih efisien, kemudian penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya atau kesimpulannya dikenalkan pada populasi atau generasi. Manfaat sampling adalah yang pertama, menghemat biaya penelitian, yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian, yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, ada syarat-syarat teknik sampling yang biasa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada teknik sampling secara probabilitas, yang kedua teknik sampling secara rambang sederhana, yang ketiga teknik sampling secara sistematis, yang keempat teknik sampling secara cluster, dan selanjutnya yaitu penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian tidak meneliti seluruh anggota populasi melainkan akan menggunakan sampel. Bila penelitian bermaksud meneliti hanya sebagian dan populasi saja atau sampel, pertanyaan yang selalu muncul adalah beberapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, maka semakin menggambarkan keadaan populasi. Berikutnya, sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dari independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel secara sederhana yaitu yang pertama lempar koin, yang kedua lempar dadu, yang ketiga metode lotre atau undian, yang keempat blindfolded. Keuntungannya, memerlukan pengetahuan minimum dari populasi, yang kedua bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal, yang ketiga memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita, yang keempat observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Cara menentukan ukuran sampel yaitu N sama dengan ukuran sampel, N kapital sama dengan ukuran populasi, N kapital dan N huruf biasa dikenal sebagai sampel sistematis. Jadi pada teknik ini populasi sampel perlu diatur dengan cara yang sistematis. Baiklah, sampai di situ penjelasan tentang PPT saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.